Siap bela Habaib, siap mati demi Habaib, siap tumpahkan darah demi Habaib, siap tumpahkan korbankan nyawa kalian demi Habaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam tubuhnya ana mengalir darah pribumi. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh ana. Karena ana punya ibu bukan Syarifah. Beliau yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Sumaid, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad. Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38. Yang bener ana 38. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Itu yang bangun Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, kakek kami. Nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Kemudian Nabi SAW ada di situ, di mihrab. Ayat ini diturunkan gara-gara itu, saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang, ini ada 15 tafsir, yang 14 diambil, yang nyangkut keluarga Nabi, dia nggak ambil. Sesat. Justru makna yang menyangkut keturunan itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu adalah sababun nuzul. Hati-hati menerima informasi. Tidak semua ucapan orang, tulisan orang bisa dipercaya. Makanya penulisan kitab hadis dibuat dengan kriteria. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Ketika kita menemukan sebuah hadis, ternyata setelah dikaji dengan mustalah hadis, ini adalah maudhu, ini bukan sabda Nabi, bukan nabinya yang kita tolak, kebohongan atas nabinya. Ini dilakukan bersusah payah para ulama mengkaji, meneliti ini demi apa? Menyelamatkan sunnah Rasul, supaya jangan ada kita mempercayai berita bohong atau mengingkari berita benar. Kan cuma putus satu orang, putusnya kira-kira cuma 30 tahun. Bagaimana kalau ada cerita, keterangan sesuatu berita yang berhubungan dengan Rasulullah tapi putusnya 500 tahun? Kenapa? Yang berhubungan dengan Rasul itu bukan cuma ini, semua yang berhubungan dengan Rasulullah, qaulin wa amalin, qaulin wa fi'lin, termasuk intisabin, nasab, itu nyebut Rasulullah, itu hadis namanya. Saya kan cucunya Rasulullah, ayo teliti ini. Ternyata hilang 500 tahun. Ini zaman detik-detik munculnya Imam Mahdi, ya. Banyak habib-habib yang palsu bakal rungkat, ya. Hati-hati, aneh keturunan dari Imam Zaid daripada Jarul Said Ahmad Al-Qushaisi mengungkapkan satu kata-kata, apabila kaum Alawi tidak berani untuk mengadakan diskusi ilmiah secara terbuka dengan mengundang semua ahli-ahli nasab, maka saya prediksi 2035 Bang Alawi bakal rungkat di Indonesia, pulang ke Yaman. Nauzubillah, subhanallah. Tetapi harapan saya adalah, ayo kita buktikan secara ilmiah dengan ilmu nasab. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk Habaib. Ya Allah, maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW, tentunya mereka para habaib dari zaman ini bersedia untuk berdebat secara terbuka dan perlihat kepada publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa nasab mereka tidak terputus dengan Rasulullah SAW, dan juga mereka siap tes DNA jika dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Dan ini tidak mereka lakukan karena mereka takut identitas mereka sebagai keturunan Yahudi terbongkar, kemuliaan mereka sebagai habaib dan fasilitas duniawi mereka akan lenyap seketika. Inilah yang mereka takutkan. Maka dengan berbagai cara akan mereka lakukan, seperti fitnah-fitnah terhadap kiai-kiai dan ulama-ulama yang menuntut kebenaran dari nasab mereka, serta menyebarkan hadis-hadis palsu dan mempelintirkan ayat-ayat Al-Quran agar umat Islam meyakini dan mengimani nasab mereka dan siap mati demi habaib. Na'udzubillahi min zalik. Ini sangat menyesatkan umat Islam.
Seperti yang baru kita dengar dan kita saksikan penjelasan dari Kiai Haji Syarif Rahmat tentang hadis yang sanadnya terputus 1 orang atau 30 tahun dan ini dinyatakan hadis palsu. Sementara nasab mereka para habib ini terputus selama 500 tahun. Apakah kita sebagai umat Islam harus meyakini juga? Allah memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir agar kita bisa menimbang dan memilih segala sesuatu yang bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Tidak asal menerima dan meyakini. Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh ahli nasab dan tidak kemampuan para habaib untuk membantah secara ilmiah, maka kita sebagai umat Islam bisa mengambil kesimpulan bahwa para habaib haram untuk kita yakini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ingat, jika mereka benar-benar Yahudi, maka kita salah dalam mengimani. Terlepas dari gelar habaib dan dari keturunan siapa mereka, maka kita harus menghormati dan memuliakan mereka seperti para kiai dan ulama-ulama lainnya. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita seiman. Demikianlah, semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah saya mohon maaf. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Wassalam dari saya.